Ronaldo beruntung karena hampir saja Ronaldo dibully seluruh pecinta sepak bola dunia, terkhususnya haters-hatersnya. Karena apa? Karena ya betul sekali Ronaldo gagal mengeksekusi penalti di babak extra time. Wah, ini hampir aja Ronaldo menjadi topik pembicaraan yang mana bisa berdampak buruk bagi dirinya ya. Karena kita udah tahu kalau misalnya Ronaldo ini udah menjadi bintangnya di seluruh sepak bola, bukan di seluruh sepak bola ya, sebagai bintangnya di seluruh mancanegara. Di dunia ini siapa sih yang nggak tahu Ronaldo? Di dunia ini siapa sih yang nggak bicarakan Ronaldo? Nah, Ronaldo minum atau geser air aja dia itu viral gitu ya kan, trending gitu. Apalagi kalau misalnya dia berbuat kesalahan, udahlah makin payah lah urusannya. Nah, itu hampir aja terjadi. Sumpah, kasihan kali. Kita udah tahu Ronaldo lagi main di Piala Eropa bersama Portugal, lagi di babak 16 besar menghadapi Slovenia. Di babak extra time, Ronaldo ngambil penalti. Di babak extra time, Portugal dapat kesempatan untuk unggul, ya kan? Ronaldo lagi ngambil nih bola. Nah, orang udah gara-gara kita udah tahu lah ya kan, track record Ronaldo kalau udah ngambil penalti itu ya hampir 99% pasti masuk. Kapan sih terakhir kali Ronaldo coba penalti tapi nggak masuk? Sampai kita lupa gitu kapan terakhir kali. Karena memang saking jarangnya Ronaldo kalau ngambil penalti itu nggak gol. Jadi kita udah yakin lah kalau misalnya Ronaldo udah ngambil bola nih penalti fix ini gol. Jadi kita tutup mata aja pun gol, kan? Kecuali kalau kata orang-orang baca netizen itu, komen netizen, kalau Messi yang ngambil baru kita bingung. Bahkan sampai ada jelatan tuh ngomong katanya kalau udah menit 90 ada penalti siapa yang dia suruh ngambil. Malah dia bilang Messi. Kenapa? Karena aku mau pertandingan sampai extra time katanya gitu kan. Itu lawakan-lawakan Ibrahimovic. Nah, kita udah yakin dong Ronaldo yang ngambil. Udahlah fix lah gol nih kan. Rupanya kebetulan Oblak pula ini lagi on fire ya kan. Kita udah tahu Ronaldo ini sebenarnya kan momok yang menakutkan bagi si Oblak. Karena Oblak tuh sering kali dicetak gol sama si Ronaldo, bahkan sering juga hat trick gitu kan. Kita tahu lah waktu di Atletico, baik Ronaldo di Madrid, dia juga cetak hat trick Oblak. Baik itu Ronaldo lagi di Juve, dia juga cetak hat trick. Jadi ada rasa yang cukup trauma mungkin Oblak ketika melihat Ronaldo. Tapi tadi malam tuh nggak kelihatan guys. Oblak itu betul-betul menunjukkan kelasnya dengan berhasil menangkis tendangan penalti Ronaldo. Ya memang nggak bisa kita pungkiri tekanan juga besar ya. Jadi Ronaldo ini kan kita udah tahu mentalnya gimana. Nah bayangkan sekelas Ronaldo yang punya mental gitu kuat aja pun goyah mentalnya ketika mengambil tendangan penalti. Kan terbukti ditepis dan kebetulan memang Oblak pintar membaca arah bola. Dan satu hal yang sangat menarik dari hasil penalti tersebut kan kita udah tahu penalti gagal. Tahu setelah itu kan roha itu bahasa ini arti kita istirahat break kan untuk babak kedua. Tahu kenapa bagaimana keadaan Ronaldo saat itu? Ya betul kali guys, sumpah spontan Ronaldo langsung nangis. Bayangkan tuh kayak dia tuh merasa bersalah. Ronaldo langsung nangis setelah gagal penalti. Makanya ini karena dia bakal tahu kalau misalnya ini dia penalti terus gagal. Sumpama Portugal misalnya kalah, pasti yang jadi bulan-bulanan di berita di media pembulian itu pasti sosok dia. Makanya dia juga kayak merasa takut juga gitu kan. Satu yang pertama. Yang kedua, dia juga akan merasa bersalah karena kontribusinya yang kurang. Karena dia gagal memanfaatkan peluang sehingga membuat negaranya kalah. Otomatis ketika negaranya kalah dia sedih dan rakyat Portugal juga sedih. Maka dari itu dia juga merasa nggak enakan. Makanya dia menangis. Nah, tapi satu hal yang bisa kita ambil poinnya adalah Ronaldo di sini sudah semakin tua guys. Terbukti dia sudah semakin baper. Ya, dulu waktu masih mudanya, masih masa-masa prime, ingat nggak waktu siapa namanya itu? João Moutinho nggak mau ngambil penalti. Apa motivasi daripada Ronaldo waktu 2016 ya waktu lawan Polandia? Ayo ambil penalti, tendang aja tendang katanya.
keputusan dari tangan Tuhan katanya. Apapun itu udah yang terbaik katanya. Saya kan kayak gitu kata Ronaldo, saking jiwa leadernya. Tapi nggak tahu tak kenapa Ronaldo kemarin itu agak melo, gagal penalti di babak extra time. Terakhir dia menangis guys. Ya wajar lah ya, karena dia takut juga ini jadi kesalahan dia. Takut juga dia juga apa ya, merasa bersalah. Kan ini apalagi Euro terakhir dia gitu. Jadi dia nggak mau menutup ini dengan suul khotimah gitu ya kan. Selain itu kita mesti apresiasi juga Ronaldo guys. Kenapa kita mesti apresiasi Ronaldo? Karena ini pemain udah uzur guys. Sebenarnya umur dia juga udah 39 tahun. 39 tahun tapi masih sanggup bermain 120 menit. Bayangkan. Umur 39 tahun sebagai pemain striker yang di liganya kalau kata Liga Arab Saudi, terus dia main di Liga Eropa yang sangat Piala Eropa ini kan piala yang sangat kompetitif guys, negara-negaranya juga yang strong gitu, yang kuat-kuat gitu kan. Dia masih bisa main selama 120 menit. Kita mesti apresiasi juga dengan Ronaldo ini guys. Jadi kita nggak sembarangan lah kita bilang Ronaldo udah habis. Memang Ronaldo sudah mulai, kita mesti akui Ronaldo itu bukanlah Ronaldo yang dulu yang betul-betul memberikan tontonan yang luar biasa. Tapi dengan hadirnya Ronaldo kita itu merasa senang gitu ya. Apalagi ini mungkin jadi penampilan dia terakhir di kancah internasional khususnya Piala Eropa. Kita itu dengan hadirnya Ronaldo itu kita merasa senang. Meskipun minim kontribusi, tapi dengan adanya Ronaldo di lapangan itu jadi suatu atensi tersendiri gitu. Jadi perhatian tersendiri bagi seluruh pecinta sepak bola guys. Tapi jujur seru banget nonton Portugal melawan Slovenia. Ini betul-betul pertandingan yang seru. Meskipun skornya 0-0 ya. Tapi di sini betul-betul Ronaldo ini karirnya diselamatkan lah kalau aku bilang. Karirnya diselamatkan oleh Diogo Costa. Karena kalau nggak ada Diogo Costa, fix Ronaldo ini menjadi trending di muka bumi karena kesalahannya yang gagal mengeksekusi penalti. Bayangkan, lihatlah itu. Dia banyak mengeksekusi penalti, tapi cuma satu dia nggak bisa. Satunya ini yang bakal diungkit. Itulah yang diungkit ya. Itulah manusia guys. Banyaknya kebenaran yang kita buat, banyaknya yang kebaikan kita buat, tapi satu kesalahan kita buat, maka satu itu yang akan diungkit. Kejam memang, tapi itulah hukum manusia. Ya kan? Makanya jangan terlalu banyak berharap sama manusia lah. Oke. Nah, tapi yang jelas Ronaldo mesti berterima kasih banyak kepada Diogo Costa. Karena kalau nggak ada Diogo Costa ini fix Ronaldo langsung pulang ke Portugal. Tambah lagi Pepe juga mesti terima kasih ya kepada Diogo Costa. Kita tahu Pepe itu sempat blunder di babak extra time, udah si Sosco ya, kalau nggak salah udah 1-1 ya melawan kiper. Tapi sayangkali Sesco kurang tenang. Ya memang dia udah bisa nendang placing, tapi sayang sekali Diogo Costa menunjukkan kelasnya sebagai kiper andalan Portugal. Ia berhasil save sehingga menggagalkan pulang Slovenia jadi tetap 0-0. Kebayang nggak kalau misalnya itu masuk? Selesai. Itu udah babak extra time dan Portugal belum bisa bobol gawang Slovenia. Slovenia sempat jebol tuh menjebol gawang Portugal, udah fix kelar itu udah Portugal balik aja ke Portugal itu. Tapi untung Diogo Costa masih memberikan nyawa nafas kepada seluruh pemain Portugal dan seluruh pecinta sepak bola, khususnya pecinta sepak bola Portugal, ya kan? Kasihan. Tapi yang aku salut dari Ronaldo adalah ya meskipun ia gagal mengambil penalti ya di babak extra time, tapi ketika lagi adu jotos penalti, ketika kedua tim itu ketika dua negara itu sedang adu penalti, yang aku salut dari Ronaldo adalah Ronaldo masih mau mengambil kesempatan untuk menendang penalti, bahkan dia yang pertama. Ini menunjukkan mentalitas dia yang luar biasa. Bayangkan guys, biasanya orang kalau misalnya udah gagal penalti, dia tuh nggak akan mau lagi ngambil penalti selanjutnya. Kenapa? Karena mentalnya pasti udah kena. Dia udah merasa bersalah dan dia takut untuk mengalami kesalahan yang sama. Dia takut membuat kesalahan yang sama. Makanya dia itu bagus menghindar. Bagus dia memberikan kesempatan ini kepada yang lain. Tapi lihat apa yang dilakukan Ronaldo. Ronaldo malah mengambil tendangan penalti yang pertama untuk negaranya. Dia yang mau ngambil pertama, bukan kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi dia mau yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak takut, untuk menunjukkan mentalitasnya luar biasa. Dan dia juga ingin menunjukkan bahwasanya dia ingin membalas
kesalahannya. Dan inilah salah satu faktor mengapa Ronaldo masih terus dicintai dan difavoritkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena jiwa mentalitasnya yang luar biasa, guys. Maka dari itu, Ronaldo sukses menembus kesalahannya dan sehingga bisa berkontribusi membawa Portugal menuju 8 besar. Ya, yang akan menghadapi Prancis ya. Nah, ini blok sebelah kiri ini kayaknya berat kali ya. Jerman, Spanyol, Prancis, Portugal. Empat ini udah kayak semifinal ya. Tanpa mengesampingkan yang kalau misalnya kita kesampingkan yang bagannya Inggris dan Belanda, kayaknya itu bagian sebelah kiri itu luar biasa banyak kali, guys. Yang the bestnya. Maka kalau bisa kita bilang sukses ya Ronaldo untuk memberikan yang terbaik kepada Portugal, dan hampir saja Ronaldo menjadi trending. Maka dari itu Ronaldo harus berterima kasih kepada Diego Costa. Diego Costa luar biasa, dia layak untuk menjadi man of the match. Thank you udah nonton. Sukses. Komen guys, gimana menurut kalian?